Ada banyak orang Kristen merasa diri sudah Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki Kristus. Banyak orang merasa diri sudah Kristen, tetapi di dalam hidupnya tidak memiliki Kristus. Mereka menamakan diri sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi senantiasa hidupnya masih terus hidup di dalam dosa. Nah, orang Kristen semacam ini telah menjadi Kristen bukan karena mengerti ajaran tentang kekristenan, bukan mengerti tentang doktrin-doktrin kekristenan. Mereka hanya menjadi Kristen karena lahir dari keturunan orang Kristen, atau mereka ini hanya ikut-ikutan, dan juga mungkin mereka di antara mereka hanya mau cari keuntungan daripada kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana mungkin seorang telah menjadi Kristen tetapi tidak memiliki Kristus? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sungguh-sungguh memiliki Kristus di dalam hidup kita? Bahwa kita sungguh-sungguh orang Kristen yang mengikuti Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ayat 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman itu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sekali lagi saya membacakan di ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sebagai orang Kristen, kita bisa saja menjadi orang Kristen yang hidup tanpa Kristus. Kenapa? Karena kita mungkin ada yang sejak lahir sudah Kristen. Nah, orang-orang yang sejak lahir sudah Kristen, lalu kemudian sepanjang hidupnya terus Kristen, belum tentu memiliki Kristus di dalam hidupnya. Karena mereka hanya Kristen karena keturunan. Seseorang bisa disebut saja Kristen karena dia lahir dari keturunan orang Kristen. Maka mereka disebut Kristen. Tetapi apakah jaminan bahwa orang itu sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya? Memang di dalam kekristenan kita, orang tua itu berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya untuk kemudian anak-anak ini bisa percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi toh keputusan itu tetap masing-masing. Setiap orang memutuskan sendiri oleh karena anugerah Tuhan, apakah dia akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Walaupun orang mengerti bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan, tetapi jika dia tidak pernah menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka orang itu tetap menjadi Kristen, tetapi hidupnya tanpa Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, oleh sebab itu kita yang sudah sungguh-sungguh Kristen, kita yang sungguh-sungguh sudah memiliki Kristus sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus terus berdoa untuk anak-anak kita. Walaupun toh nanti pada akhirnya itu keputusan ada pada mereka. Dan kita terus berdoa mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada anak-anak kita, sehingga di kemudian hari anak-anak kita boleh memutuskan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, seseorang bisa saja menjadi Kristen tanpa Kristus karena lahir daripada keturunan orang Kristen. Tetapi juga seseorang bisa menjadi Kristen karena hanya mau ikut-ikutan, tanpa mau Kristusnya. Ikut karena suami orang Kristen, saya ikut suami jadi Kristen.
istri orang Kristen, saya ikut istri jadi orang Kristen. Nah, ini hanya ikut-ikutan, belum tentu juga punya Kristus di dalam hidupnya. Bagaimana kita boleh tahu bahwa seseorang itu sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya? Bagaimana seseorang itu betul-betul menjadi Kristen yang mengikuti Kristus? Karena sejatinya orang Kristen adalah orang yang mengikuti Kristus, maka disebut sebagai Kristen. Tetapi saat ini arti daripada kekristenan sudah mulai dikaburkan. Orang bisa saja menjadi Kristen tanpa memiliki Kristus. Bapak Ibu Saudara, kekristenan sejati berarti mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga karena dia mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, dia mengenal Allah yang benar, yang menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Dan akhirnya manusia boleh mengenal siapa dirinya. Dan ketika manusia mengenal siapa dirinya, maka manusia itu akan menjadi tahu diri. Dan orang yang tahu diri adalah orang yang bisa menyadari akan dosa-dosanya di dalam hidupnya, akan keberadaannya sebagai orang yang berdosa, yang pada waktu itu butuh juru selamat. Bapak Ibu Saudara, jika sampai hari ini Bapak Ibu merasa diri tidak berdosa, merasa diri hidup benar, merasa diri tidak pernah menyeleweng, maka waktu itu Kristus tidak berguna bagi Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa, kita butuh juru selamat, waktu itu Kristus kita perlukan. Kita butuh Kristus yang menyelamatkan kita. Kekristenan sejati juga tahu dan mengenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat yang mampu menyelamatkan. Dan bukan hanya tahu dan mengenal Dia, tetapi juga menjadikannya sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya secara pribadi. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen tahu siapa Yesus, kenal siapa Yesus, tetapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Itu hanya disimpan di dalam pikirannya, di dalam otaknya, dan oh iya, saya sudah tahu Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Saya tahu Yesus sanggup menyelamatkan orang berdosa, tetapi saya tidak pernah mau sungguh-sungguh andalkan Yesus untuk selamatkan saya. Yesus sebelumnya telah mengajarkan kepada orang banyak tentang penghakiman Allah terhadap orang berdosa. Kita diperhadapkan pada satu kisah di mana ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Waktu itu orang yang kedapatan berzina dibawa oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus, dan mereka berkata bahwa Musa memerintahkan untuk melempari atau merajam orang-orang yang seperti itu. Tetapi waktu itu Yesus diam-diam saja. Yesus membungkuk dan kemudian mulai tulis-tulis di tanah. Dan waktu itu Yesus kemudian berkata, jika di antara kamu ada yang tidak berdosa, maka silakan dia yang paling pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sampai pada akhirnya kita boleh mendapati di dalam kisah itu bahwa tidak ada seorang pun yang berani melemparkan batu kepada perempuan yang berzina itu. Karena mereka sebetulnya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Bahkan mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka juga adalah orang yang berdosa. Mereka tidak berhak, tidak layak untuk melempari perempuan yang berzina itu. Mereka tidak berhak melakukan penghakiman itu, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Hingga pada akhirnya tinggal tersisa Yesus dan perempuan itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan yang berzina itu apa? Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Di sini kita boleh melihat bagaimana Yesus bertindak sesuai dengan tujuan kedatangannya yang pertama. Bapak Ibu, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia hanya 2 kali saja. Yang pertama, Yesus datang sebagai juru selamat yang mau menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan yang kedua, kedatangannya yang kedua, dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi, sebagai raja di atas segala raja, yang akan menyatakan penghakiman Allah atas seluruh dunia, baik kepada orang-orang percaya maupun orang-orang tidak percaya, semuanya akan dihakimi. Nah, jadi dalam hal ini Yesus berperan sebagai
mana tujuan utamanya datang ke dunia pada waktu itu adalah sebagai juru selamat yang membebaskan manusia yang berdosa untuk boleh diselamatkan. Jadi di sini kita melihat kenapa Yesus, jika dia adalah Allah, kenapa dia tidak melakukan hukuman kepada perempuan yang berdosa itu? Karena waktu itu Yesus datang sebagai juru selamat yang membebaskan, yang melepaskan orang dari dosa. Memang perempuan itu tidak dihukum, memang perempuan itu tidak dihakimi oleh Yesus, dan Yesus justru membiarkan dia untuk pergi dan supaya tidak berbuat dosa lagi. Tetapi sesungguhnya waktu itu mengisyaratkan bahwa dosa-dosa daripada perempuan yang berzina itu ditanggung oleh Kristus. Karena pada akhirnya nanti Kristuslah yang mati di atas kayu salib bagi orang-orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di sini kita boleh mengerti bahwa pada waktu itu Yesus tidak menghukum karena nanti Yesus yang akan menanggung hukuman. Supaya perempuan ini bebas, maka Yesus yang harus menanggung hukuman dosa daripada perempuan yang berdosa itu. Perempuan itu bebas dan merdeka karena Yesus akan mati di atas kayu salib. Jika Yesus tidak akan mati di atas kayu salib, maka Yesus pada waktu itu harus menghakimi perempuan yang berdosa itu karena dia adalah Allah. Tetapi karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang memang tujuan awalnya datang ke dunia adalah untuk mati di atas kayu salib, menggantikan orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa ini boleh mengalami kemerdekaan daripada dosa dan tidak hidup lagi di dalam dosa, tidak melakukan dosa lagi, sehingga Kristus menanggung dosa daripada perempuan yang berdosa ini, perempuan yang berzina ini. Dan perempuan yang berzina ini adalah satu gambaran, satu perwakilan, contoh daripada orang-orang berdosa yang lain. Ada banyak dosa, mungkin perempuan ini berdosa karena perzinahan, tetapi setiap kita, mungkin kita tidak berzina, mungkin kita tidak melakukan pembunuhan, tetapi kita melakukan dosa-dosa yang lain. Dan pada waktu itu kita tidak dihukum. Kenapa? Karena hukuman sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Jika perempuan yang berzina ini dia beriman kepada Yesus yang akan mati di atas kayu salib, maka dia diselamatkan. Maka saat ini kita beriman kepada Kristus yang pernah mati di atas kayu salib. Jadi di sini di ayat yang sudah kita baca, di ayat yang ke-30 sampai 36, di sini walaupun ada banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ketika Yesus mengajarkan bahwa dia ini berasal dari Allah, dari Bapa, sebagai terang dunia untuk menelanjangi segala kejahatan dunia, dan mereka percaya di ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Walaupun mereka percaya kepada Yesus, namun karena mereka menganggap diri orang yang benar sebagai keturunan Abraham, bahkan menganggap diri sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikuduskan oleh Allah, maka mereka merasa tidak perlu juru selamat. Mereka tidak perlu Yesus yang menyelamatkan mereka. Mereka merasa tidak pernah menjadi hamba siapapun ketika mereka mengaku kami adalah keturunan Abraham. Jadi ketika mereka mengaku diri sebagai keturunan Abraham, maka mereka menyatakan diri tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tetapi Yesus katakan apa? Di ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Walaupun kamu adalah keturunan Abraham, walaupun kamu adalah bangsa pilihan, tetapi kalau kamu berbuat dosa, maka kamu adalah hamba dosa. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-37 dan seterusnya itu, Bapak Ibu akan melihat ada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ini bukan sekedar keturunan Abraham dari Hagar yang bernama Ismail. Bukan sekedar itu, tetapi ada orang-orang yang mengaku diri sebagai keturunan Abraham tetapi menolak Kristus. Berarti dia keturunan Abraham tapi tidak berasal dari Allah. Yesus di sini kita boleh melihat di ayat yang ke-31 dan ayat 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu,
Yesus adalah kebenaran Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah kebenaran Allah. Yesus adalah wujud nyata daripada kebenaran Allah. Bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah benar-benar mengasihi manusia, dan itu semua dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu dinyatakan bukan sekedar Yesus datang ke dunia lalu tidak melakukan apa-apa. Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat untuk menebus segala dosa-dosa manusia. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu, ini berarti apa? Seseorang yang tetap hidup dalam firman Tuhan, dia adalah benar-benar murid Kristus. Seseorang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah benar-benar murid Kristus. Dan orang yang menjadi murid Kristus akan mengetahui kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang bagaimana? Yaitu kebenaran Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi ini ada kaitannya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku," artinya tetap hidup dalam firman Tuhan, "kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi untuk menjadi seorang murid Kristus harus benar-benar hidup dalam firman. Nah, orang yang sudah hidup dalam firman akan menjadi murid Kristus. Dan orang yang menjadi murid Kristus akan mengetahui kebenaran. Kebenaran akan apa? Kebenaran yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, inilah kebenaran yang memerdekakan. Sehingga manusia yang berdosa boleh mengalami kemerdekaan dari dosa. Karena ada yang benar yang berasal dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kebenaran yang berasal dari Allah ini dikenakan kepada kita, dan dosa kita dikenakan kepada Yesus. Sehingga Yesus menanggung dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita dianggap benar, bukan karena kita benar, bukan karena kita melakukan kebenaran, tetapi karena Kristus telah memberikan kebenaran kepada kita. Dan Kristus sudah membenarkan kita, maka kita boleh dianggap benar. Ayat 36. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dan di dalam Galatia 5 ayat 1, "Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan." Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sebagai hamba dosa, manusia senantiasa hidup dalam dosa. Manusia senantiasa hidup melayani dosa, senantiasa melayani keinginan-keinginan dosa. Tetapi Kristus Yesus telah disalibkan, mati di atas kayu salib dan dikuburkan, dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebab mari kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, sehingga kita boleh diselamatkan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar telah menjadi seorang Kristen yang sejati, Kristen yang memiliki Kristus di dalam hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan tidak lagi mengenakan perhambaan itu, karena Kristus telah memerdekakan kita. Ketika kita hidup sebagai orang yang telah merdeka dari dosa, karena Kristus telah memerdekakan kita, maka waktu itu kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, dan kita menjadi orang Kristen yang sungguh beruntung, karena kita orang Kristen yang memiliki Kristus. Dan yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar telah menjadi orang Kristen yang memiliki Kristus, adalah ketika kita tetap hidup dalam firman Tuhan dan menjadi murid Kristus. Artinya ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh kematian Kristus di atas kayu salib, selanjutnya kita hidup dalam firman dan kita menjadi murid Kristus. Artinya kita terus mau dididik, kita mau terus belajar firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan semakin kenal Tuhan, maka kita bisa semakin cinta Tuhan.
Dan semakin kita cinta Tuhan, kita semakin memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar sudah memiliki Kristus dalam hidup kita adalah ketika kita tidak mau lagi dikenakan perhambaan dosa. Artinya ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka waktu itu kita mau hidup dalam firman dan kita mau menjadi murid Kristus. Dan ketika itu kita tidak mau lagi mengenakan perhambaan dosa. Artinya kita tidak mau kembali lagi melakukan dosa. Kita tidak kembali lagi melakukan dosa. Jadi bertobat hari ini, besok lakukan dosa, besoknya bertobat. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita menyatakan diri sebagai milik Kristus, sebagai orang Kristen, maka kita tinggalkan dosa, hidup dalam firman dan menjadi murid Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita hari ini, mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Menjadi orang-orang yang merdeka, bukankah itu ada sesuatu yang indah? Bukankah itu sesuatu yang dicita-citakan oleh setiap orang? Bangsa Indonesia pengen merdeka, dan ketika merdeka sungguh senangnya luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana waktu pertama kali merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika beberapa waktu yang lalu kita merayakan kemerdekaan saja begitu meriah, begitu luar biasa. Bagaimana dulu waktu pertama kali merayakan kemerdekaan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dan mari kita hidup dalam firman, menjadi murid-murid Kristus yang mau diajar, yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau sungguh-sungguh dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dan tentu saja dalam proses ada sesuatu yang sulit, ada sesuatu yang tidak mudah, ada penderitaan, ada kesukaran yang harus kita alami. Dan tetapi kita harus ingat bahwa waktu itu kita sudah dimerdekakan dari dosa.